Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anak cerdas istimewa dan anak dengan bakat istimewa yang beranggotakan saya Dia Faradila, 3 teman saya, Mufidah Himatul Ulia, Riana Meliani, dan juga Khairatun Nisa. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai hakikat anak cerdas dan bakat istimewa. Anak berbakat dan kecerdasan istimewa sesuai dengan undang-undang termasuk anak yang memerlukan layanan khusus tersebut. Hal tersebut tertuang pada UU Sisdiknas nomor 2 tahun 2003. Menurut Somantri, anak berbakat dan cerdas istimewa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Istilah anak berbakat memiliki kesamaan dengan istilah-istilah asing, yang mana dapat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya. Serupa dengan anak dengan kecerdasan istimewa yang memiliki kecerdasan di atas IQ rata-rata anak pada umumnya. Namun, terdapat pendapat lain tentang istilah anak berbakat dan cerdas istimewa, yaitu mereka yang memiliki kemampuan atau IQ di atas rata-rata serta dapat berprestasi karena kemampuan tersebut. Pada umumnya, tumbuh kembang anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa sama seperti anak-anak pada usia normal. Namun, lebih ditekankan pada perkembangan pada aspek tertentu di mana mereka mengalami perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan anak-anak pada seusianya. Hal tersebut dapat berlaku pada aspek-aspek apapun, baik pemahaman tentang ilmu pengetahuan, kinestetik, seni, dan lain-lain. Oleh karena itu, anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa memerlukan layanan khusus untuk menunjang pesatnya perkembangan pada aspek-aspek tertentu. Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa memang mengalami perkembangan yang cepat pada aspek tertentu, tapi bukan berarti hal tersebut tidak membawa ancaman negatif terhadap aspek sosial emosional mereka. Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa akan mendapat prestasi lebih banyak dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut akan membawa seorang anak tersebut untuk menutup diri, stres tinggi, sampai dengan bunuh diri dapat terjadi pada anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa yang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, selain layanan untuk menunjang kecerdasan dan bakat, mereka memerlukan layanan konseling serta pendampingan untuk memperkuat sisi sosial emosional mereka. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik anak cerdas istimewa dan karakteristik anak dengan bakat istimewa. Menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, anak cerdas istimewa dan anak dengan bakat istimewa mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, peserta didik mempunyai IQ di atas 130 yang diukur menggunakan pengukuran Wechsler. Seperti yang kita tahu, bahwa IQ seorang itu menentukan kecerdasan seseorang, di mana 91-110 merupakan IQ normal atau rata-rata, 111-120 IQ tinggi dalam kategori rata-rata, 121-130 IQ superior, dan IQ di atas 130 merupakan IQ dalam kategori jenius. Di dunia sendiri, salah satu orang yang mempunyai IQ tinggi yaitu Albert Einstein, di mana ia mempunyai IQ antara 160-190. Di Indonesia sendiri, yang mempunyai IQ tinggi salah satunya adalah B.J. Habibie, di mana beliau mempunyai IQ 200. Karakteristik yang kedua yaitu mempunyai kreativitas yang tinggi. Jadi, orang yang cerdas biasanya mempunyai cara-cara tertentu dalam membuat sesuatu. Seperti ketika melihat botol bekas, maka orang cerdas akan merubah botol itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Karakteristik yang ketiga yaitu pengikatan terhadap tugas sangat baik, di mana ketika ia merasa mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu, maka ia akan berusaha untuk melaksanakannya dengan baik. Sebagai contoh, ketika seorang
cerdas itu mempunyai tugas, maka ia juga akan berusaha untuk mengerjakan tugas itu dengan baik. Menurut Davis, ada jumlah karakteristik negatif yang dimiliki oleh sejumlah anak yang sangat cerdas. Di antaranya, yang pertama yaitu perkembangan mental yang tidak seimbang dengan bidang kognitifnya. Jadi, semisal ada seorang anak TK yang sudah sangat cerdas melampaui anak SD, maka orang tuanya akan memasukkan anak itu langsung ke SD, di mana ketika seharusnya seorang anak kecil itu harus diajari bermain, kemudian belajar dengan cara yang menyenangkan, akan tetapi karena kecerdasannya, ia justru langsung dimasukkan ke SD, di mana ia akan kurang merasakan sebagaimana anak yang seharusnya merasakan hal tersebut. Karakteristik negatif yang kedua yaitu prestasi yang rendah, terutama dalam bidang yang kurang menarik. Jadi kebanyakan orang cerdas mungkin lebih pandai dalam hal akademik, namun rendah dalam bidang non-akademik. Sebagai misalnya, seorang itu cerdas dalam hal matematika, akan tetapi fisiknya kurang dalam pelajaran olahraga. Jadi dalam pelajaran olahraga yang seharusnya itu lebih bisa meningkatkan kesehatan jasmani, ia justru kurang mampu melakukannya. Akan tetapi dalam bidang akademik seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia bisa melakukannya. Karakteristik yang ketiga yaitu kurang menurut dan cenderung dalam arah yang mengganggu. Jadi mungkin orang cerdas itu lebih suka memberontak daripada orang yang kurang cerdas, karena ia merasa ia tuh pintar, ia tuh bisa melakukan segalanya bahkan tanpa bantuan orang lain. Jadi ketika ia disuruh untuk sesuatu, maka ia akan langsung menolak karena ia merasa bahwa ia tidak pantas untuk melakukannya. Karakteristik yang keempat yaitu kesulitan antar pribadi dengan siswa yang kurang mampu. Karakteristik yang kelima yaitu ragu terhadap diri sendiri, dan karakteristik yang keempat yaitu kecaman terhadap diri yang berlebihan. Jadi berdasarkan ketiga karakteristik tadi, orang yang cerdas cenderung membatasi dirinya, lebih memforsir dirinya untuk melaksanakan sesuatu secara berlebihan. Ia tidak bisa mengendalikannya karena tuntutan emosinya dan tuntutan IQ-nya yang tinggi, sehingga kadang ia melakukan sesuatu di luar nalarnya. Karakteristik ketujuh yaitu kepekaan perasaan yang berlebihan dan harapan terhadap orang lain. Karakteristik yang ke-8 yaitu perfeksionisme yang bisa bersifat ekstrim. Jadi orang cerdas rata-rata itu ambis. Jadi ketika ia mendapatkan nilai yang menurutnya kurang baik, maka ia akan cenderung untuk melakukan segala sesuatu agar nilainya itu baik. Karakteristik 9 yaitu frustasi dan rasa marah. Dan karakteristik terakhir yaitu depresi. Jadi orang cerdas itu kebanyakan lebih mudah depresi daripada orang dengan IQ yang sedang. Karena orang IQ sedang itu biasanya tahu caranya bersenang-senang, sehingga mereka bisa lebih mengendalikan emosi mereka dan bisa lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Berbeda dengan orang cerdas yang cenderung mudah marah dan mudah depresi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Priana. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu layanan untuk anak cerdas istimewa dan anak dengan bakat istimewa. Menurut Munandar, cara yang dapat dilakukan oleh konselor untuk menanggapi kebutuhan unik dari individual yang memiliki kepribadian cerdas istimewa dan bakat istimewa yaitu melalui program komprehensif. Cara tersebut berupa yang pertama yaitu pertama-tama yang penting bagi konselor yaitu kepekaan setiap kemampuan atau kekuatan dari anak, baik itu kemampuan eksternal maupun internal. Kemampuan eksternal maupun internal itu dapat menghambat atau membatasi perkembangan potensi individu. Seorang konselor wajib hukumnya untuk mengetahui hal tersebut. Konselor hendaknya peka terhadap perbedaan individu dan pribadi keaktifan. Yang selanjutnya yaitu pemberian konseling hendaknya bersifat mengembangkan dan proaktif daripada remedial dan reaktif. Hal ini dapat meningkatkan potensi fungsional dan perkembangan dari individu yang sehat.
Colagello dalam Davis 2006 menyimpulkan bahwa konselor tidak bisa menawarkan perangkat yang lebih hebat untuk pertumbuhan sosial dan emosional dari siswa yang sangat cerdas. Selain itu, konseling kelompok ini dapat memberi peluang yang langka untuk berbagi cerita. Anak cerdas istimewa di sekolah menengah atas merupakan remaja yang sedang tumbuh dan berkembang. Bimbingan konseling yang dibutuhkan bagi siswa SMA yaitu layanan konseling yang mampu memenuhi keremajaan serta sesuai dengan kapasitas anak cerdas istimewa. Konseling kelompok dapat meningkatkan siswa untuk belajar mendengarkan, kemudian membantu mengatasi masalah yang dialami oleh orang lain, dan meningkatkan kepekaan terhadap kesusahan, serta belajar memahami situasi. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan poin D, yaitu mengenai model layanan pendidikan untuk anak cerdas istimewa dan anak dengan bakat istimewa. Dari berbagai sumber atau jurnal dan buku bisa kita dapatkan banyak jenis model layanan pendidikan untuk anak cerdas istimewa dan anak dengan bakat istimewa. Hanya saja ada 3 layanan yang sering digunakan atau yang sering diterapkan di berbagai sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu akselerasi, yang kedua pengayaan, kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan khusus. Untuk model layanan akselerasi yaitu program dilaksanakan dengan cara percepatan masa belajar di sekolah. Hal ini tentu memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengurangi kejenuhan anak mengikuti kelas reguler, kemudian mempercepat waktu pendidikan anak. Yang ketiga, meningkatkan harga diri anak serta lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu ada model layanan pendidikan yaitu pengayaan, adalah program layanan di mana kurikulum dimodifikasi untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada anak agar anak memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi, yang lebih luas dan lebih mendalam. Kemudian untuk yang ketiga yaitu model layanan pendidikan pengelompokan khusus, di mana model layanan ini bersifat pengelompokan sesuai dengan atau berdasarkan dengan kemampuan anak. Idealnya teman-teman, ketika kita menggunakan model layanan pendidikan untuk anak istimewa dan anak cerdas istimewa dan anak dengan bakat istimewa, kita tidak perlu atau kita tidak harus menggunakan model layanan yang atau yang banyak digunakan oleh sekolah-sekolah lain. Hanya saja ketika kita mau menggunakan model layanan yang seperti apa, maka kita kembali lagi melihat bagaimana kebutuhan anak tersebut. Kemudian pemilihan model layanan pendidikan tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas atau kemampuan anak yang akan kita ampu. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.